menjawab tuduhan ketika Rasulullah wafat, sahabat ribut tentang suksesi, tentang khilafah, siapa yang menggantikan. Sampai sahabat ini menterlantarkan tidak mengurus kafan Rasulullah. Ini tuduhan yang tidak benar. Saya baca dalam kitab Fathul Bari, jilid 7, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, halaman 23, 24, 39, hadis Bukhari nomor 3668. Ketika Rasulullah SAW wafat, sempat berkumpul para sahabat untuk menentukan siapa yang menjadi amir dan siapa yang menjadi wazir, siapa yang mewakili sahabat sebagai umaroknya, pemimpin yang memerintah, dan mana wuzaroknya yang membantu, yang menterinya. Tetapi pada akhirnya setelah ribut sebentar, dalam Fathul Bari dijelaskan, dalam Fathul Bari, falamma sami'u hadisa al-a'immah min Quraisy, setelah para sahabat yang ribut itu mendengar hadis, ada penjelasan hadis, mendengar hadis al-a'immah min Quraisy, bahwa pemimpin-pemimpin itu diambilkan dari orang Quraisy. Ini di negara sana, di negara Islam pada zaman Nabi SAW. Diambilkan dari orang-orang Quraisy. Ruja'u an dzalik. Para sahabat kembali menghentikan keributan. Wa az'anu, dan tunduk, akhirnya menerima Abu Bakar As-Siddiq, orang Quraisy, sebagai pemimpin setelah Rasulullah SAW. Ini ada dalam Fathul Bari. Jadi mereka akhirnya ributnya selesai dan tunduk dan menerima kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu. Ya. Kemudian apakah ini tadi masalah yang ke-5. Kemudian apakah sahabat karena ributnya sampai menterlantarkan Rasulullah, tidak mengurus kafan Nabi? Ini tuduhan yang tidak logis dan tidak ilmiah secara historis. Kenapa? Saya baca dalam riset ilmiah karya Abul Hasan Ali An-Nadwi dari Lucknow, India. Judulnya adalah As-Siratun Nabawiyah, karya Abul Hasan Al-Hasani Ali An-Nadwi, Lucknow, India, di halaman 406. Di sini dijelaskan bahwa walamma furigha min ghuslihi, setelah selesai memandikan Nabi, wa takfinihi, dan mengkafani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad tawalla dalika ahlu baiti, dan sudah ada yang mengurus, dan sungguh telah mengurus, telah mengerjakan dengan sempurna, memandikan dan mengkafani ahlu baiti. Memang sudah diurus oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah semua selesai, wudi'a sariruhu fi baiti, maka keranda Nabi itu sallallahu alaihi wasallam diletakkan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahabat tidak mengurus, bukan sahabat menterlantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuduhan yang dusta. Itu masalah ke-5. Masalah ke-6, menjawab kecurigaan bahwa Khadijah beragama Nasrani dan menyembunyikan agamanya apa yang sesungguhnya. Ini analisis orang liberal yang tidak berdasarkan ilmiah, pengkaburan sejarah. Menjawab pertanyaan kita ini, kecurigaan bahwa Khadijah Nasrani menyembunyikan agamanya. Nah, ini perlu diketahui bahwa saya baca dalam kitab Subulul Huda war Rasyad, Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad sallallahu alaihi wasallam, karya Muhammad Yusuf As-Sarihi, jilid 2 halaman 300. Di sini diceritakan bahwa setelah Nabi menerima wahyu, wa amanat bihi Khadijah, Khadijah langsung mengimankan Nabi.
bintu Khuwailid. Wa saddaqat bima jaa'a bihi minallah, dan membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wazarathu ala amri, dan sangat membantu Rasulullah untuk berdakwah agamanya. Nah, kemudian Al-Waqidi dikutip dalam kitab Subulul Huda wa Rasad, Al-Waqidi mengatakan, ajma'a ashabuna, konstitusi sahabat-sahabat kita ahli sejarah. Ajma'a ashabuna, Al-Waqidi ini ahli sejarah yang punya kitab Futuhus Syam. Saya pernah diberikan Futuhus Syam ini di Malaysia. Waktu saya ceramah di Malaysia, diberikan sahabat saya kitab Futuhus Syam, ya, karya Al-Waqidi. Nah, ini konstitusi sahabat-sahabat kita ahli sejarah. Anna awwalal muslimin, sesungguhnya awal orang-orang muslim. Nah ini, kata-kata ini. Awal-awal orang-orang muslim istajaba li Rasulillah, yang kemudian menerima Rasulullah, menerima agama Rasulullah, menerima wahyu Rasulullah, menerima ajaran Rasulullah. Siapa awal muslim yang menerima? Awal muslim, Khadijah. Tidak menyembah berhala, bukan Nasrani. Nah ini harus tahu ya, bukan Nasrani. Nah, kemudian kenapa Khadijah mengkonsultasikan ketika Nabi turun wahyu pertama, pengalaman pertama, mengkonsultasikan, Nabi diajak oleh Khadijah berkonsultasi kepada seorang ahli dari Nasrani, Waraqah bin Naufal. Ini perlu kita jawab, bahwa konsultasi kepada Waraqah bin Naufal itu adalah bukan soal esensi wahyu. Jadi jangan Anda mengatakan Al-Quran dikonsultasikan pada tokoh Nasrani, bukan begitu. Tapi ketika Nabi pertama bertemu dengan Jibril, diajak oleh Khadijah karena Nabi terjadi ketakutan psikologis, ya, takut karena ini pengalaman pertama, belum mengenal Jibril. Nah, kemudian Khadijah mengajak Rasulullah bertamu ke Waraqah bin Naufal, bukan mengkonsultasikan isi wahyu, tapi mengkonsultasikan tentang yang datang, bukan isi wahyu, bukan esensi wahyu. Apa kata Waraqah? Saya baca dalam kitab yang sama tadi, As-Sirah An-Nabawiyah karya Ali Al-Hasani An-Nadwi dari Lucknow, India, di As-Siratul Nabawiyah halaman 118, bahwa Waraqah ini akhirnya mengatakan ini adalah Jibril yang datang kepada Nabi Musa. Dan Waraqah ini justru membenarkan Nabi Muhammad dengan mengatakan, wa inna qaumaka sayukadzibunaka, wahai Muhammad, suatu saat kaummu akan mendustakan kamu, wa yu'zunaka, menyakiti kamu, wa yukhrijunaka, berusaha mengusirmu, wa yuqatilunaka, memerangimu. Nah, Rasulullah heran. Maka Rasulullah bertanya, apakah mereka akan berusaha mengusir saya, Waraqah? Waraqah mengatakan, iya. Bahkan Waraqah mengatakan, tetapi komitmen saya, Waraqah, wa in adraktu dzalikal yauma, jika aku masih diberi hidup, masih diberi panjang umur menjumpai hari itu, di mana hari kamu itu akan dibunuh, akan dianiaya, akan diusir, dimusuhi, didustakan, disakiti, wa talat biyal haya, dan hidup saya masih panjang, nasartuka, aku akan menolongmu, aku akan membelamu. Loh, ini justru Waraqah mau membela, bukan mengkonsultasikan isi wahyu kepada Waraqah. Justru pada akhirnya Waraqah ini merencanakan, kalau aku menjumpai masa itu, masa Rasulullah disakiti oleh orang-orang musyrik, didolimi oleh orang-orang musyrik, Waraqah ini berjanji untuk menolong Nabi, membela Nabi. Kata Waraqah, nasartuka nasron qawiyan, aku tolong kamu dengan pertolongan yang kuat. Jelas ini. Ya. Ini persoalan nomor berapa? Tadi persoalan nomor 6, ya, nomor 6. Sekarang nomor 7. Menjawab kecurigaan bahwa Nabi tidak berpoligami ketika masih punya istri Khadijah. Karena Khadijah ini menganut Nasrani yang tidak mengenal poligami. Maka Nabi tidak berpoligami. Ini juga tuduhan yang sangat salah dan tidak ilmiah. Saya baca dalam kitab Rawai'ul Bayan,
Tafsir Ayatul Ahkam fil Quran. Karya ulama besar Ali As-Sabuni yang reputasi ilmiahnya sangat mendunia. Beliau adalah pemimpin ulama-ulama Suriah. Nah, saya baca di dalam Ruwaiul Bayan, Tafsir Ayatul Ahkam minal Quran, di jilid 2 halaman 277. Kenapa Rasulullah menikahi Khadijah tidak berpoligami? Ini dijawab oleh Ali As-Sabuni. Satu, li'annahu kana zawajal aqli lil aqli. Karena ini adalah perkawinan manusia yang berakal tingkat tinggi dengan manusia yang berakal tingkat tinggi. Satu. Bukan berarti mengatakan istri yang lain kecerdasannya itu bodoh, bukan begitu. Bukan berarti mengatakan istri Nabi yang lain itu bodoh, bukan. Istri Nabi yang lain itu juga cerdas semua, pintar semua, mulia semua, bersih semua, berakhlakul karimah semua. Nah, yang kedua, lam yakunil gharad minhu qada al-watar wasyahwah. Menikahi Khadijah tidak ada tujuan keinginan hajat syahwat dan hajat libido, hajat seksual. Wa innama kana hadafan insanian samian. Dan pernikahan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha adalah hadafan, tujuan insanian, kemanusiaan, humanisme yang tingkat tinggi, samian, keluhuran yang tingkat tinggi. Dan Khadijah ini manusia yang cerdas. Di antara kecerdasannya Khadijah, bukti liquwati aqliha, Khadijah berakal yang sangat kuat, wasadadi ra'ya, dan akurat dan validitas dan kebenaran ide dan pendapat Khadijah radhiyallahu anha. Ketika hati Nabi gemetar, pengalaman pertama bertemu dengan Jibril alaihi salam di Gua Hira, akhirnya Nabi merasakan ketakutan dan pulang dan minta kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, minta kepada keluarga, selimuti aku selimuti aku. Apa kata Khadijah? Absyir, Rasulullah, gembiralah. Tidak usah begitu. Demi Allah, kamu selamanya tidak akan dihinakan oleh Allah. Karena kamu ahli bersilaturahim. Dan kamu manusia yang jujur dalam bercerita. Tidak pernah bohong. Dan kamu memikul beban-beban yang berat. Ahli menolong manusia. Dan kamu suka memberi orang yang tidak punya. Dan ahli menyuguhi tamu, menjamu tamu. Dan menolong banyak orang ketika menghadapi musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi semacam konseling, ya, semacam konseling nasihat dari Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya membesarkan hati Nabi dan menunjukkan kecerdasan Khadijah. Maka Rasulullah tidak terfikir untuk beristri yang lain. Karena sudah cukup menguntungkan dakwah. Siasatu dakwah, strategi dakwah. Kemudian sasaran dakwah. Kemudian kebutuhan-kebutuhan finansial untuk berdakwah. Ini sudah dibantu sepenuhnya oleh Khadijah. Maka Rasulullah menghabiskan masa mudanya itu dengan Khadijah. Falam yatazawwaj 'alaiha, tidak berpoligami. Wala ahabba ahadan misla hubbihi laha. Dan Rasulullah tidak mencintai satu orang seperti cinta beliau kepada Khadijah. Nah, ini luar biasa dan ini manusiawi. Kenapa sesudahnya poligami? Itu ada hikmah-hikmah tersendiri. Kenapa setelah Khadijah Rasulullah itu berpoligami dengan banyak istri? Itu ada makna sendiri, ada faidah-faidah sendiri. Ada manfaat-manfaat sendiri. Poligami Nabi itu tidak hawa nafsu. Tapi punya hikmah-hikmah besar dalam perjalanan dakwah manusia. Dan itu kita kaji dalam forum yang lain. Nah, jelaskan? Ini masalah nomor 7. Kemudian masalah nomor 8. Menjawab pertanyaan, benarkah ada gambar Yesus di dalam Ka'bah? Seperti dikatakan oleh satu narasumber bahwa diceritakan dalam kitab Akhbaru Makkah lil Wahidi
Nah, ini ada dua perkara yang saya koreksi. Satu, mengenai cerita bahwa ada gambar Yesus dan Maryam di dalam Ka'bah. Nabi membiarkan, tidak menghapusnya. Bahkan Nabi melarang menghapusnya. Itu diceritakan dalam kitab Akhbaru Makkah lil Wahidi. Ini perlu saya koreksi. Saya tidak menemukan kitab Akhbaru Makkah lil Wahidi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menitipi kami ribuan kitab. Tapi saya tidak menemukan literatur Islam yang berjudul Akhbaru Makkah lil Wahidi. Yang ada adalah Akhbaru Makkah lil Azraqi. Kemudian Akhbaru Makkah lil Faqihi. Tidak ada yang lil Wahidi. Kalau lil Wahidi itu Asbabun Nuzul lil Wahidi ada. Kemudian Tafsir Al-Basit lil Wahidi ada. Di sini juga ada. Kemudian Tafsir Al-Wasit lil Wahidi juga ada. Kemudian Tafsir Al-Wajiz lil Wahidi juga ada. Itu karya-karya Al-Wahidi yang populer. Tapi kalau Akhbaru Makkah lil Wahidi itu tidak ada. Setahu saya tidak ada. Setahu saya. Yang ada adalah Akhbaru Makkah lil Azraqi dan lil Faqihi. Nah, saya baca dalam kitab Akhbaru Makkah lil Azraqi. Di juz 1 halaman 165-166 bahwa Rasulullah ketika Fathu Makkah memerintahkan Fadl bin Abbas membawa air Zam-Zam untuk mengusap dengan kain lukisan-lukisan yang ada di dalam Ka'bah. Wa wada'a kaffah, Rasulullah meletakkan dua telapak tangannya ala surat ibni Maryam, pada gambar Yesus ibn Maryam, wa ummi, dan ibunya Maryam. Kemudian Rasulullah mengatakan, hapuslah semua gambar, umhu jami'as suwar, illama, kecuali gambar tahta yadayya, yang di bawah kedua tanganku, jangan dihapus. Farafa'a yadeh, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, ternyata di situ ada gambar Yesus dan ibunya. Maka Rasulullah minta jangan dihapus gambar ini. Ini cerita di kitab Akhbaru Makkah lil Azraqi, bukan lil Wahidi. Ya. Di juz 1 halaman 165-166. Ini satu. Kemudian apakah cerita ini benar? Apakah cerita ini sahih? Apakah cerita ini akurat? Apakah valid cerita ini? Saya baca dalam analisis ilmiah di catatan kaki oleh Rusdi Saleh, bahwasanya ini cerita adalah satu cerita ini hadis mudraj. Hadis ziyadah al-mudrajah. Ini tambahan, ini hadis mudraj. Rasulullah melarang menghapus gambar Yesus dan ibunya dari dalam Ka'bah. Rasulullah melarang menghapus. Ini cerita adalah mudraj. Mudraj itu apa? Tidak hadis dimasukkan dalam hadis. Namanya mudrajul matni. Jadi bukan hadis dimasukkan dalam redaksi hadis. Yang kedua ada mudrajul isnad. Bukan sanadnya, tapi nama-nama orang luar dimasukkan dalam sanad. Padahal bukan sanad. Bukan mata rantai dalam hadis. Nah, bagaimana kedudukan hadis mudraj? Bolehkah ini cerita diterima? Nah, ini saya baca karya orang Indonesia, Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tirmisi, atau dibaca At-Turmusi. Dibaca At-Turmusi, Manhaju Dawin Nadar. Syarah terhadap Alfiyah Mustalahil Hadis Jalaluddin As-Suyuti. Saya baca di Manhajud Dawin Nadar halaman 88. Nah, ini kedudukan hadis mudraj. Kedudukan hadis mudraj dalam pandangan pakar-pakar hadis dunia, termasuk Jalaluddin As-Suyuti, mengatakan, wa kullun da mukharramun wa qadihun, dan semua hadis mudraj ini diharamkan dan dianggap cacat. Wa kullun da mukharramun wa qadihun wa indi at-tafsiru qad yusamahu, kecuali mudraj itu adalah menerangkan kosakata. Misalnya, Nabi menceritakan hadis. Ada kosakata yang jarang difahami orang. Di tengah-tengah menceritakan hadis itu disampaikan oleh seorang ulama
ulama melakukan idraj, menyela-nyelai dengan memaknai kosakata lafal hadis. Itu boleh. Boleh itu mutlak. Ada yang memberi toleransi. Tapi ulama juga mengatakan tidak boleh ada. Meskipun itu untuk menjelaskan kosakata, jangan melakukan idraj, yaitu memasukkan kata yang bukan hadis masuk dalam hadis. Itu dilarang. Wa indi at-tafsir qad yusamahu. Tetapi kullu dha muharramun wa qadihu, semua hadis mudraj ini diharamkan dan membuat cacat. Syekh Mahfud At-Turmusi mengatakan wa kullu dha ayil idraj bi jami'i aqsamih. Semua idraj yang bukan hadis dimasukkan hadis, bukan sanad dimasukkan sanad, diharamkan bi ijma'i ahli hadis wal fiqih. Semua konstitusi ahli hadis dan fikih. Nah, jelas. Jadi cerita itu tadi bukan hadis. Tapi ada orang lain yang menyela-nyelai dalam cerita itu. Dan tidak sahih. Dan tidak bisa diterima. Haram untuk diterima cerita itu. Satu. Yang kedua. Ini menganalisis cerita itu. Yang kedua. Di dalam analisanya, yaitu Rusdi Saleh, bahwa Nabi mengeluarkan dari dalam Ka'bah surat Ibrahim wa Ismail, gambar Ibrahim dan gambar Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ini ada dalam satu hadis, diriwayatkan oleh Sahihul Bukhari. Ada lagi dalam satu hadis diriwayatkan Ibnu Sa'din. Kalau Ibnu Sa'din itu dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'd. Di rumah sini juga ada. Abi Dawud, yaitu Sunan Abi Dawud. Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk mendatangi Ka'bah. Fayamhuwa kulla suratin fiha. Supaya Umar bin Khattab itu datang ke Ka'bah untuk menghapus semua gambar, semua lukisan. Falam yadkhulha hatta mukhiyatis suwar. Rasul tidak mau masuk Ka'bah sehingga seluruh gambar itu dihapus semua. Tidak ada yang dibedakan. Ini yang ada dalam hadis sahih. Seperti diceritakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Kama fi Fathil Bari. Nah, ini berarti tidak dibedakan antara gambar Yesus dan Maryam atau gambar Ibrahim, gambar Ismail alaihi wassalatu wassalam. Semua dihapus. Dibersihkan dari dalam Ka'bah. Kemudian ada lagi yang lebih jelas lagi. Ada riwayat Rasulullah melihat gambar Maryam, summa ra'a surata Maryam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, umhu mimma fiha minas suwar. Hapus semua gambar-gambar dari dalam Ka'bah. Siapapun, hapus semua. Umhu mimma fiha minas suwar. Ini jelas. Jadi tidak benar. Ya, maka Anda jangan mengatakan Rasulullah membiarkan gambar Yesus ada dalam Ka'bah. Dan realnya sampai sekarang juga tidak ada kan gambar Yesus dalam Ka'bah. Sekarang masalah ke-9. Nah ini. Menjawab tuduhan Sayyidina Umar mengusir Yahudi dari Madinah seperti Nazi Jerman yang sangat rasis, anti Yahudi, dengan ideologi rasisnya membantai orang Yahudi di Jerman, di tangan Nazi Jerman yang dikenal dengan Hitler, yang punya pendirian rasis yang ekstrim. Nah, Umar bin Khattab mengeluarkan orang Yahudi dari Madinah, disamakan dengan Nazi. Ini suatu analogi yang sangat salah. Analogi yang tidak berdasarkan ilmiah, tidak berdasarkan historis, tidak berdasarkan literatur-literatur yang ilmiah. Saya baca dalam satu riset karya Dr. Muhammad Baltaje. Karya Dr. Muhammad Baltaje. Ini kitab untuk meraih gelar magister di Universitas Kairo, Jami'ah Al-Qahirah. Ini karyanya. Manhaju Umar bin Khattab fi Tashri'. Ya. Saya baca di halaman 298 299 bahwa Umar bin Khattab
mengeluarkan Yahudi dari Madinah. Sebagai contoh, Yahudi Fadak. Yahudi Fadak. Perlu diketahui, secara geografis, Fadak ini sebuah kampung di Hijaz. Menjadi wilayah Islam dengan damai pada tahun 7 Hijriah. Anda bisa baca dalam riset ilmiah Syauqi Abu Khalil yang berjudul Atlasul Hadis. Ada di sini, kebetulan di meja saya tidak ada, tapi ada. Coba ambilkan tuh kitab Atlasul Hadis, buka. Nah ini. Ini karya Dr. Syauqi Abu Khalil tentang letak geografis Fadak. Nah, ini orang Yahudi yang berada di Fadak memang berdamai dengan Nabi. Diizinkan Nabi hidup di wilayah pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diizinkan hidup. Bahkan mereka bertani, mengerjakan pertanian, mendapatkan separuh dari hasil panen dan mendapatkan separuh dari tanah. Fakana lahum nisfus samar wa nisful ardi. Maka bagi mereka Yahudi Fadak separuh dari hasil panen, separuh buah, wa nisful ardi, dan separuh areal tanah. Nah, kemudian setelah menggarap sekali ini selesai, masa waktunya selesai. Masa waktunya selesai, faqawwama lahum Umaru, maka Sayyidina Umar mengganti dengan harga. Harga nisfal ardi, separuh bumi, separuh tanah itu di harga berapa dengan uang tunai. Wa nisfas samar, separuh buah itu dengan harga berapa? Di harga bin dahab, bukan dengan uang tunai tapi dengan emas. Wa warik, dengan perak. Wa ibil, dengan unta. Wa khibal, dengan tali. Wa aktab, dengan kantong pelana kecil. Kantong-kantong pelana kecil. Summa a'tahum al-ghimah. Kemudian mereka diberi oleh Umar bin Khattab harga itu, hasil kerja mereka. Wa ajlahum, kemudian mereka diminta untuk keluar dari Madinah karena batas waktunya sudah selesai. Ini jelas. Kemudian mengeluarkan Nasrani Najran dari Madinah. Nasrani Najran ini diizinkan oleh Nabi seperti Yahudi tadi bertempat tinggal di Madinah. Tetapi dengan persyaratan-persyaratan. Karena ini pemerintahan dikuasai oleh Rasulullah SAW, maka mereka ini Nasara Najran sebagai rakyat. Tapi Nabi yang sangat adil dan bijaksana memuliakan manusia, melindungi manusia meskipun berbeda agama, kasih sayang kepada sesama manusia meskipun bangsanya ini berbeda agama. Maka Nabi dalam perjanjiannya kepada mereka, silakan mereka hidup di Madinah, asal ya beberapa peraturan ini harus dipatuhi. Dan Nabi ini, Masya Allah, dalam perjanjiannya mereka dilindungi. Darah mereka, harta mereka, agama mereka, gereja mereka, kerahiban mereka, uskup mereka dilindungi oleh Rasulullah SAW dalam perjanjian itu, hidup di Madinah. Tapi dengan catatan, alla ya'kulu riba. Catatan, Nasara Najran ini jangan makan riba. Jangan berbisnis riba. Jangan mengeluarkan budaya riba. Kalau ini dilanggar, faman akala riba, maka barang siapa dari Nasrani Najran yang hidup di Madinah ini makan riba, membudayakan riba, bisnis riba, fadimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minhum bari'ah, maka jaminan itu lepas. Sudah tidak dijamin lagi, yakni sudah tidak diizinkan lagi hidup di Madinah, yakni harus keluar. Nah, pada akhirnya, nah ini dicatat ya, saya baca Manhaju Umar bin Khattab fi Tashri', sebuah karya riset ilmiah untuk meraih gelar magister, Dr. Muhammad Baltajai, dalam kitabnya tadi, Manhaju Umar bin Khattab fi Tashri', halaman 299, mengatakan, wa aqama ahlu Najran ala ma katabahu lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta qabadahu Allah. Orang-orang Nasrani Najran hidup di Madinah mematuhi persyaratan, ketetapan perjanjian yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi meninggal dunia. Summa istamarru ala dzalik khilafat Abu Bakar. Mereka juga tetap menjaga perjanjian itu, hidup di Madinah sampai pada zaman kekhalifahan Abu Bakar. Tetapi ketika pada zaman Umar bin Khattab, summa ashabu riban.
Mereka memakai riba, mempraktekkan riba, makan riba, membudayakan riba. Nah, ini melanggar kan? Karena melanggar, fa'akhrujahum Umar bin Khattab, maka mereka dikeluarkan. Jadi tidak ada pembantaian, tidak ada penyiksaan, tidak ada diskriminasi, tidak ada rasis, tidak ada. Jadi bukan seperti Hitler, bukan seperti Nazi Jerman. Islam ini rahmatan lil alamin, tidak boleh menganiaya terhadap pemeluk agama lain, mengambil hartanya, mengganggu ketenangannya dengan menganiaya. Ini tidak boleh menteror mereka, ekstrim kepada mereka, radikal kepada mereka, meskipun non-muslim. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Tapi Anda tidak harus mengatakan Umar ini Anda samakan dengan Nazi Jerman. Ini Anda sangat-sangat tidak memahami yang sebenarnya dalam studi-studi ilmiah tentang Islam. Ya. Cukup dari kami. Semoga bermanfaat dan kita semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu